Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang perkembangan dan peradaban Islam di Inggris. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fitri Handayani, NIM 1910201185, Prodi Pendidikan Agama Islam. Lanjut saja kita ke pembahasannya. Perkembangan Islam di Inggris. Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW tidak berhenti sampai di wilayah Jazirah Arab saja. Semakin lama, perkembangan Islam semakin tinggi dan meluas hingga ke berbagai pelosok dunia lainnya. Pada awalnya, hanya ditemui di kota Makkah dan Madinah saja. Namun, sekarang kita bisa mengetahui bahwa dalam sejarah Islam dunia, Islam dikenal oleh segala kalangan usia, suku, ras, dan kebangsaan. Ajaran Islam yang meluas hingga ke berbagai penjuru dunia dan diterima oleh segala kalangan, membuktikan bahwa Islam adalah agama yang universal. Kehadiran Islam yang meluas hingga kini tentunya membawakan jejak tersendiri bagi perkembangan dan perluasannya. Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW hingga kini dianut dan disebarkan terus-menerus kepada berbagai generasi ke generasi, didakwahkan dalam berbagai sektor masyarakat dan tetap adaptasi, namun tidak pernah melewati prinsip. Ketika menghadapi zaman, Inggris adalah salah satu wilayah atau negara yang banyak dibicarakan oleh berbagai kalangan. Perkembangan Islam di Inggris cukup menggembirakan dan banyak kisah mu'alaf bermula di sana. Baik, kita kembali ke cerita perkembangannya agama Islam di negara Inggris. Dalam 2 dekade terakhir, warga Inggris yang masuk Muslim hampir 2 kali lipatnya. Sangat banyak sekali yang berminat ingin masuk ke agama Islam. Hal ini merupakan bentuk perkembangan yang luar biasa di negeri yang juga pada awalnya banyak didominasi oleh agama Nasrani dan nilai-nilai ateisme. Pada abad ke-16 hingga perkembangan abad ke-18, Islam mulai masuk ke Inggris melalui imigran yang berasal dari Yaman, Gujarat, dan Timur Tengah. Saat terusan Suez dibuka pada tahun 1869, pendatang Muslim banyak berdatangan dan membentuk pemukiman baru di kota-kota pelabuhan yang ada di London, Liverpool, dan Newcastle. Lama-kelamaan, pemukiman yang dinominasi Muslim tersebut banyak mendirikan masjid-masjid dan melakukan kegiatan sosial baik di masyarakat dan universitas yang ada di Inggris. Islam juga turut berkembang di kampus-kampus Inggris, membuat akhirnya pertukaran nilai-nilai dan budaya di antara mahasiswa ingin turut terjalin. Banyak mahasiswa yang berasal dari Malaysia, Libya, Iran, Turki, Saudi, Palestina. Tentunya agama mereka berbeda-beda, dan lain-lain yang merupakan mahasiswa Muslim. Kebanyakan dari mereka juga turut andil dalam dakwah Islam di sana, sehingga mempengaruhi mahasiswa yang non-Muslim, sehingga mereka tertarik dan berniat untuk masuk Islam. Seperti yang kita ketahui tadi bahwa ajaran Islam disebut
universal berkembang dimanapun berada. Islam juga tentunya mampu menunjukkan hal-hal yang baik dan mampu dipertanggungjawabkan, sehingga siapapun yang ingin masuk Islam terjamin akan yang pertama, ajaran Islam mampu diuji dan dipertanggungjawabkan. Ajaran Islam adalah ajaran yang bersifat rasional. Tidak ada satupun ajaran Islam dan kepercayaan Islam yang tidak bisa dibuktikan. Apapun yang ada di Islam dibuktikan. Semuanya ada di dalam Al-Quran. Yang kedua, ajaran Islam membawakan dampak keselamatan. Ajaran Islam adalah agama yang membawakan dampak bagi keselamatan. Contohnya saja, ajaran Islam mengenai perintah untuk menutupi aurat bagi wanita. Seringkali dianggap mengekang dan menahan kebebasan wanita. Akan tetapi, jika ditelusuri lebih dalam dan dipahami akan perintah tersebut, kita menyadari bahwa memelihara aurat bagi wanita bukan saja menjaga diri dari kejahatan, tetapi juga sekaligus memuliakan diri dan sesuatu kehormatan bagi seorang wanita. Jadi tidak sembarangan orang bisa menggoda atau melakukan pelecehan seperti pelecehan seksual pada wanita yang menjaga auratnya. Untuk itu, Islam memberikan perintah tersebut dan dampaknya adalah keselamatan. Dan yang ketiga, ajaran Islam adalah agama fitrah. Ajaran Islam tidak satupun ada yang membawakan dampak negatif bagi manusia, karena ajaran Islam sesuai dengan fitrah manusia. Misalnya saja aturan tentang pernikahan. Hal ini tentu saja dianjurkan dan diperintahkan dalam Islam, tentu mendapatkan ketenangan lahir dan batin, serta menjaga dari pergaulan bebas. Dan yang keempat, yang terakhir, ajaran Islam toleran, membawa keadilan dan kebermanfaatan untuk umat. Ajaran Islam adalah ajaran yang toleran, adil, dan membawakan kebermanfaatan untuk umatnya. Toleran artinya menghargai perbedaan, kepercayaan masing-masing walaupun tetap proses mendakwahnya dan menyebarkan nilai-nilai terus ada. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman semua yang telah mendengarkan dan menyaksikan video saya. Apabila saya terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.